cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa jannadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama hadir, sama-sama duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi, yakni ahabbul bilad ilallah masajidha, tempat yang paling Allah cintai, tempat yang paling Allah sukai di muka bumi adalah masjidnya Allah. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dengan kemuliaan tersebut kelak mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi di surga bersama-sama. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sajikan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita pada malam hari ini kelak kita bisa kumpul lagi, duduk lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adik-adik, sebentar ya. Ibu-ibu sehat? Udah ngantuk belum ini? Hah? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah ya. Ibu kalau mau maju boleh ibu, kalau mau maju. Ya teh, yang di luar sini teh, kantor masuk angin di situ. Sini teh, lumayan fotoin saya, fotoin maksudnya ntar. Sini teh, enggak semuanya sini teh, panitia sini. Yang laki-laki juga biar kagak kosong-kosong amat gitu. Ini masuk biar panitia kelihatan ngajinya. Itu depan sini, abang-abang juga boleh kalau mau depan. Ya, banyak ya, banyak ini. Sini. So, kalau angkot kan belum rapat, belum jalan angkotnya. Nah, rapetin dulu Pak ya. Nah, ya. Nah, ini cakep begini kelihatan. Siap ya, ibu-ibu, adik-adik, kita siap ngaji ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya mohon izin ingin memberikan hadiah kepada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Quran, yang lagi sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang lagi punya utang Allah lunasin utangnya. Ya Allah, lunasin duluan, yang aminnya paling kencang. Yang bawa airnya boleh dibuka. Udah habis, keran ada kali samping ya. Jadi sebentar ya, jadi adek. Oke, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Sadaqallahul azim. Ayo semuanya. Allahumma Qur'an waj'alhu lana imama
minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya Oke, semuanya sekarang nggak ada yang ngobrol, oke? Adek, oke, jangan ngobrol ya. Kasihan teman kita yang mau ngaji ya. Insya Allah nggak lama, Insya Allah ya. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, diantaranya Ketua MUI Desa Rancakalapa Kiai Haji Ruslan, dan juga yang sama-sama kita hormati tokoh Bapu Mobil Kecamatan Rancakalapa Kiai Haji Rohiba, yang sama-sama kita hormati. Hadir juga bersama kita Ketua DKM Bapak Ustadz Nova Ari Kurniawan. Hadir juga bersama kita Ustadz Rahman. Hadir juga yang sama-sama kita hormati Ustadz Edo Syihabuddin. Dan juga tadi di awal sudah ada perwakilan dari Ibu Kades, Ibu Linda Gunawan, diwakili oleh Bapak Dias. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak RT, Bapak Sutrisna Budiarto. Yang sama-sama hormati juga ada Bapak Abdul Haris. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Ustazah Mia. Yang sama-sama kita hormati, ini mah mau ngabsen bukan ceramah ini ya. Pokoknya yang kagak kesebut ngacung aja nanti ya. Yang sama-sama kita hormati MC kita Abang Bias Yudhistira dan juga Teteh Azizah Wulandari. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat di acara ini semuanya Allah balas dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Mudah-mudahan kumpulnya kita Allah catat sebagai perkumpulan yang berkah. Dan dengan keberkahan itu kita semua Allah berangkatkan ke Mekah. Bisa tawaf di Ka'bah, bisa nginep di Mina Musdalifah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang haji rezeki kita makin bertambah, bisa buat ibadah, bisa buat sedekah, bisa beli rumah, bisa beli sawah, punya mobil yang mewah. Yang jomblo cepat nikah. Bocil nggak pahamin bocil. Teteh punten, itu salonnya bisa masukin dikit biar saya kedengeran ini. Rada ngambang. Salon apa kalau bahasa sini? Speaker. Ya. Sedikit aja Cek. Nah, cukup dah. Ya. Mudah-mudahan yang jomblo cepet dapat jodohnya. Yang punya utang pulang dari sini Allah lunasin hutangnya. Yang belum punya anak Allah kasih anak. Yang sudah punya anak Allah jadikan anak yang soleh-solehah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita, ini kita ngaji dulu bentar ya, ngaji bentar. Kumpulnya kita pada malam hari ini bukanlah suatu kebetulan. Kenapa? Karena Allah sudah mengirimkan undangan kepada masing-masing kita semua. Betapa banyak orang yang pada malam hari ini Allah kirimkan undangan kepada mereka
tetapi mereka hanya cukup menerima saja, cukup mendengar saja. Tetapi sungguh beruntung orang-orang yang pada malam hari ini Allah kirimkan undangan kepada mereka. Mereka menerima, mereka mendengar, dan mereka pun bisa menghadiri daripada undangan malam ini. Maka insya Allah kumpulnya kita memenuhi undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, menambah keberkahan kita di malam hari ini insya Allah. Seandainya Pak, Bu, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala izinkan telinga kita, Bang, mendengar apa yang dibicarakan oleh bumi yang saat ini kita pijak, bumi yang saat ini sedang kita duduki. Kita akan mendengar percakapan antara mereka, antara bumi satu dengan bumi yang lainnya, daratan Korelet dengan daratan Panongan, daratan Korelet dengan daratan Cikupa, daratan Korelet dengan daratan Lekok, Binong, Cimone, segala macam. Apa yang mereka katakan? Lagad marrobi al-yaum dzakirun lillah. Di atas aku saat ini sedang ada orang-orang yang duduk berzikir kepada Allah, duduk dalam rangka majelis taklim, duduk dalam rangka berzikir. Kemudian dia mengatakan kepada bumi yang lain, fahal marrobikum dzakirun lillah. Kalian ada nggak di atasnya orang-orang seperti aku ini? Artinya ini bumi yang kita bijaki, mereka merasa bahagia, mereka merasa bangga, sebab dengan duduknya kita malam hari ini mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang kita duduki saja, mereka mendapatkan rahmat, lalu bagaimana dengan kita yang ada di atasnya? Ya, maka mudah-mudahan Masya Allah ini amal yang begitu ringan, amal yang begitu cerdas. Karena di antara pahala hadirnya kita di majelis ilmu, majelis taklim, kata Rasulullah, khairum min alfi rakaat. Pahala kita duduk Pak, walaupun 15 menit, walaupun 30 menit, pahalanya lebih besar, lebih agung daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Tetapi duduknya kita yang sebentar ini, pahalanya khairun, lebih baik, lebih agung, lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Maka kalau ada orang di rumah mungkin malam hari ini mereka sholat sunnah 1000 rakaat, dengan kita yang di sini pahalanya lebih besar kita. Kenapa? Lebih besar dari pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Walaupun dia nyender paling belakang tidur kagak apa, pahalanya sama. Ya, udah gitu tidurnya sambil ngunyah kacang lagi, pahalanya sama. Kemudian kata Rasulullah, lebih besar pahalanya dari menjenguk 1000 orang sakit. Bayangin Bu, pernah jenguk 1000 orang sakit? Pernah Pak? Emang kita ngejenguk orang sakit kagak pakai modal? Ya enggak? Minimal jeruk 2 kilo bawah, mangga 2 kilo. Nah ini mah jenguk orang sakit kagak bawa buah, nyampe rumah sakit buah orang sakit kita makani. Udah gitu pakai nanya lagi, udah jelas-jelas diinfus di tangan, di hidung ada selang, pakai nanya, Ji apa yang lu rasain? Ji apa yang dirasain Ji? Dia nyamut, nggak ada yang saya rasain. Kok bisa Ji? Kan lu lagi sakit. Iya lu kesini kagak bawa buah, jadi nggak ada yang bisa saya rasain. Benar. Kata Rasulullah yang ketiga ini lebih dahsyat. Pahalanya kita hadir di majelis ilmu lebih besar daripada mengurus 1000 jenazah. Pernah Bu mandiin 1000 jenazah? Pernah Pak? Saya juga belum pernah. Tapi duduknya kita malam hari ini pahalanya lebih agung. 1 jenazah aja kata Rasulullah. Man syahidal janazah. Ini baru 1 Pak, Bu. Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiran. Barang siapa yang melihat jenazah, mengikuti segala prosesnya sampai disolatkan dia pulang, maka pahalanya 1 qiran. Tapi kata Rasulullah, wa man syahidal janazah hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang melihat jenazah, mengikuti segala prosesnya, disolatkan sampai pemakaman, sampai prosesnya selesai, falahu qiratan, pahalanya 2 qirat. Sahabat kan kepo, sahabat nanya, 2 qirat itu gedenya sebagaimana ya Rasulullah? 2 qirat pahalanya seperti 2 gunung Uhud yang besar. Itu baru 1 jenazah. Lalu bagaimana dengan 1000 jenazah?
Tapi dengan duduknya kita di majelis ilmu malam hari ini, pahala kita lebih besar daripada 3 amalan tadi. Maka sungguh beruntung orang-orang yang Allah hadirkan hatinya, badannya, kakinya hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Apalagi sebentar lagi mau bulan Ramadan, benar? Mau bulan Ramadan, benar apa enggak? Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, yang kudu kita siapin masalah apa yang pertama? Hati. Masalah apa? Hati kita kudu benar. Hati kita harus benar. Jangan sampai banter amat ya. Hati harus dibenerin. Bersihin hati. Jangan sampai ada ngerasa kita lebih baik dari orang lain. Saya mau nanya ibu kalau ngenalin orang, bapak kalau ngenalin orang dari mana? Dari muka atau dari mana? Dari muka, ya enggak? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngenalin kita bukan dari muka, dari hati ini. Allah nggak mandang kata Nabi Muhammad, Allah nggak mandang wajah, Allah nggak mandang ini nih. Apa ini bu? Jari. Allah nggak mandang wajah, Allah nggak mandang harta kita. Yang Allah pandang apa? Hati. Makanya jangan sampai ketika kita masuk bulan Ramadan Allah pandang ke hati kita, banyak sampahnya, banyak kotorannya, banyak karatnya. Malu nggak dong? Malu. Maka biasain bu, Pak, sebelum tidur kita maafin semua orang tanpa tersisa satu pun. Kita maafin semua kesalahan orang sehingga kita tidur dalam keadaan hati kita bersih, nggak ada sampah. Coba Pak, Bu, bayangin kita tidur nih masih nyimpan dendam sama orang. Kemudian pagi Allah nggak bangunin kita. Apa nggak malu kita menghadap Allah dalam keadaan hati kita penuh sampah, hati kita penuh kotoran? Benar nggak? Benar. Lah mohon maaf Pak, kita nih terutama ibu-ibu, kalau ketemu orang nggak mau kalau belum make up, kalau belum pakai skincare nggak mau ketemu orang. Kenapa? Malu, ada jerawatnya, kan? Malu bukannya berminyak. Ini ketemu orang, yang lihat wajah nih. Lalu bagaimana kita ketemu Allah yang Allah pandang hati kita? Maka zaman sekarang orang banyak yang salah kaprah, ngeluarin duit banyak jutaan buat apa? Ngerawat wajah. Ya, ngerawat wajah. Tapi mereka lupa bagaimana caranya merawat hati. Di wajah sih apa yang kita takutin? Paling cuma jerawat, paling cuma komedo, ya enggak? Yang mana itu tidak berakibat apa-apa kecuali hanya di dunia saja. Tapi ketika kita punya masalah di hati kita, masalahnya bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maafin bu, maafin tetangga kita, terutama orang tua kita yang punya salah gitu, ya. Maafin. Ya, dia mah punya salah sama saya, tapi biarin, maafin. Sebelum dia minta maaf kita udah maafin duluan. Sebelum dia minta maaf kita udah maafin duluan. Begitu. Jangan sampai kita banyak nyimpen dendam sama orang. Maafin. Maka sebelum datang bulan Ramadan, yuk pertama kita bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari segala macam penyakit. Mohon maaf Bapak, Ibu, kita punya tempat sampah di rumah. Sebelum teteh pernah nggak teh disuruh sama emaknya bersihin tempat sampah? Pernah? Padahal itu belum penuh amat, belum tumpah, enggak, hampir penuh. Kak, tolong bersihin itu tempat sampah, ganti pakai plastik yang baru. Tuh, itu tempat sampah, belum penuh, udah boro-boro, udah buru-buru dibersihin. Lalu bagaimana hati kita? Hati kita, nauzubillah, jangan sampai omongan orang 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun masih nancep aja di hati kita. Ruginya luar biasa. Orang yang nggak mau maafin, kata Rasulullah nih, ini Rasulullah sendiri yang bilang, barang siapa yang nggak mau memaafkan saudaranya, maka dia nggak boleh datang ke telaga aku, kata Rasulullah. Dilarang, di blacklist. Rasulullah sendiri yang blacklist siapa? Orang-orang yang nggak mau memaafkan. Bahkan sampai lebaran gini cuma formalitas doang Pak Bu, tapi di dalam hatinya tetap ada jengkel. Benar? Iya, mana Tupperware belum dibalikin kata dia.
Tupperware belum dibalikin, mau timbang gitu doang ribut. Sampai akhir kata Rasulullah, orang yang begitu tuh, yang nggak mau memaafkan, haram untuk datang ke telagaku kata Rasulullah. Rugi tuh. Kedua, orang yang nggak mau memaafkan, ruginya dua kali, dunia akhirat. Di dunia dia sakit hati ketemu sama orang, dia bahkan gak rela puter jalan jauh. Kenapa? Demi nggak ngeliat mata tuh orang, demi nggak ngeliat wajah tuh orang. Rugi nggak bu? Capek nggak? Capek itu di dunia. Di akhirat orang yang nggak mau maafkan, ruginya juga di akhirat. Apa ruginya? Ketika dia mau masuk surga, nggak boleh sama Allah. Kenapa nggak boleh? Karena dia harus menghadiri persidangan orang-orang yang belum dia maafkan di dunia. Rugi nggak? Makanya maafin. Rugi kita mau minum susu, mau minum madu, mau makan buah, mau jalan-jalan di surga, ditahan. Kenapa? Kita harus menghadiri persidangan orang-orang yang belum kita maafin di dunia. Ya. Jadi yang pertama, yuk bersihkan hati. Sambut bulan Ramadan dalam keadaan hati kita bersih. Jangan cuma rumah doang dicat, diperbarui, hati kita perbarui. Ya. Yang kedua, sebelum masuk bulan Ramadan, apa yang kita harus perbaiki? Sholat. Apa bu? Apa pak? Apa teh? Apa bang? Siapa yang sholat subuhnya di sini masih 4 rakaat? Subuh gabung sama duha. Ya, masih siapa? Oh, bapak rajin sholat duha. Taunya selama ini pondok subuh jam 8. Ibu juga begitu kali. Nah, yang modelannya masih begitu, sebelum datang bulan Ramadan, yuk kita rapiin. Kenapa? Persiapan biar nanti masuk bulan Ramadan, sholat kita juga rapi. Siapa yang punya banyak utang di sini? Jangan angkat tangan, jangan. Cukup dalam hati ya. Siapa yang punya? Pasti ada yang punya hutang kan di sini, punya hutang kan? Punya masalah? Kalau anak muda mah utang nggak ada bu, nggak ada. Cuman di keranjang kuning doang banyak dia mah. Keranjang kuning nggak pernah dicek out. Kenapa? Nggak ada duitnya utang. Utang ada nggak utang? Masalah sama tetangga, sama orang tua, sama saudara ada. Kemudian segala macam bu, Ustadz juga begitu punya masalah. Semua kita punya masalah. Maka kita benerin nih soal kita. Nih saya bisa garansi bu, bang, saya bisa garansi. Apa? Sholat kita nih. Bahkan dulu kata guru-guru saya waktu saya masih kecil, seumuran adik-adik ini nih, apa kita dinasihatin? Kalau hidup kamu mau lurus, lurusin sejadah. Hidup kalau mau lurus, lurusin sejadah. Kita waktu masih kecil belum paham maknanya. Akhirnya kita pergi ke musola, kita cari sejadah yang mencong, kita lurusin itu. Bener nggak? Bener. Tapi nggak bener-bener juga. Ternyata setelah kita ngaji, kita belajar, baru tahu maknanya. Kalau hidup kita mau enak, hidup kita mau benerin berapa banyak sih sholat kita bu? 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Qobliyah ba'diyahnya entar dulu, tahajud duhanya entar dulu, ya. Entar dulu dah. Yang 5 dulu nih kita dandanin. Yang 5 ini kita cakepin dulu dah. Saya beri garansi bu, kalau kita benar-benar merapikan sholat, insya Allah keluar dari Ramadan, semua masalah kita beres. Ibu punya masalah, punya hutang, masalah di kantor berantakan, di tempat kerja berantakan, semua berantakan. Kan kita bingung mau benerin dari mana nih? Satu-satu kita benerin nggak mungkin cepat selesai semuanya. Kalau kita bingung dari mana kita benerinnya, dari satu jalur apa? Benerin sholat. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama rumah tangga. Kenapa rumah tangga kita berantakan? 2. Kalau nggak suaminya maksiat, istrinya maksiat. Karena yang namanya maksiat, dosa itu seperti bom, Pak, Bu, seperti bom atom. Dia meledaknya di satu tempat, tapi efeknya radiusnya kan berkilo-kilometer, benar? Sama di dalam rumah tangga begitu. Yang maksiat bapaknya,
Tapi yang kena efeknya siapa? Ibu, anak, saudara, siapapun yang ada di dalam rumah. Makanya jangan heran ketika istri susah nurut sama kita, Pak. Istri dinasihatin sama kita, bangkang, periksa diri kita. Mungkin kita banyak macam-macam di luar. Gitu. Terutama masalah rezeki. Kalau banyak masalah rezeki dalam rumah tangga, ya lihat bagaimana kepala rumah tangganya. Mulai dari sholatnya, terutama sholat subuh. Jangan sampai rumah depan masjid toa ngadep ke dia doang toa, ayah sholat kagak bangun dia. Jangan sampai. Makanya ibu kalau mau nyari mantu ntar subuh, Bu. Jangan cari di mall, jangan. Carinya nih di musola, di masjid. Kapan, Pak? Subuh. Kapan, Bu? Subuh. Saya mau nyari jodoh, ntar subuh datang. Tapi Ustaz di musola, di masjid aki-aki semua. Bener apa enggak? Mau istikharah juga percuma kata dia. Tapi pasti Bu, ada satu, ada dua, ada tiga pemuda yang nyempil di sosok sholat, benar? Sholat subuh. Nah, kalau ada yang modelan begitu, laki-laki sholat subuh di masjid, tarik jadi mantu. Serius Bu. Kenapa yang nggak sholat subuh nggak boleh jadi mantu? Nih, kenapa yang nggak sholat subuh di masjid nggak jadi mantu? Orang bangun subuh aja dia nggak bisa, gimana mau bangun rumah tangga? Iya, harga diri seorang laki-laki, harga diri seorang suami ketika sholat subuhnya di masjid. Gitu teh. Makanya kalau digombalin jangan percaya, tanya. Kalau kenal sama cowok, jangan percaya walaupun foto profilnya pakai udeng-udeng. Bener ini. Tanya sama dia tinggal di mana? Oh dekat masjid ini. Tanya sama DKM-nya, Pak, ini cowok ini pernah nggak subuhnya di masjid? Oh dia mau subuhnya nggak pernah di masjid, jangan. Jangan tuh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bu, Pak, ibu ini tinggal di mana? Di sini nih, perumahan apa? Mutiara ya. Punya rumah. Ini permisalan teh. Punya rumah bagus. Tiba-tiba atapnya bocor. Bocor nih, hujan kan? Bocor, netes, basah ke lantai. Ibu takut anak ibu kepleset. Ibu takut anak ibu kepleset, bapak takut anak istrinya kepleset, dilap dong, benar? Kira-kira kering nggak tuh? Kering, tapi masalahnya bocor lagi, netes lagi, hujan lagi, bocor lagi, netes lagi, dilap, kering, beres. Datang lagi, hujan lagi, bocor lagi, netes lagi, basah lagi, dilap, kering. Pertanyaannya, capek nggak begitu? Capek nggak, Pak? Solusinya apa? Benerin gentengnya apa lap lantainya? Benerin gentengnya apa lap lantainya? Hidup juga begitu. Kalau hidup kita banyak masalah, berarti di atas masih ada yang bocor apa? Sholat kita. Percuma Pak, kita banyak percuma kita lap lantainya kering, tapi ternyata sumbernya masih belum benar. Hidup juga begitu. Sumber masalah adalah ketika kita banyak lalai di dalam sholat. Rapihin. Terutama momen. Oh iya. Mungkin mohon maaf Bu, tadi saya belum punten ya. Iya. Alhamdulillah. Mungkin yang subuhnya kagak di masjid kesini kali mati lampu dia. Enggak ya? Sampai mana tadi? Bocor. Iklan dong. Nih. Apalagi mau masuk bulan Ramadan, momen bagi kita untuk memperbaiki sholat. Bu, Pak, Teh, Bang, ada yang tahu ulat nggak di sini? Tahu ulat? Pernah megang ulat nggak? Ibu jangan ketawa-ketawa, beda judul. Astagfirullah. Cek. Ini kembangnya kurang kali kembangnya. Saya mending duduk apa berdiri, Bu? Tapi di sini kagak ada palanya saya ini. Ustadz Buntung terjudulnya. Gak apa-apa ya, sesekali berdiri, sesekali duduk. Nanti kalau yang ketinggalan tetangganya nggak bisa hadir, suruh nonton YouTube ya Pak ya. Ada di YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Iya Bu, manfaatin TikTok, Instagram itu buat dakwahnya. Bulan Ramadan, saya mau nanya, siapa yang udah pernah megang ulat di sini? Pernah? Teteh pernah megang ulat? Gak mau Ustaz, kenapa? Jijai kata sekarang mah. Ulat. Saya nanya, ulat itu banyak yang suka apa yang banyak yang geli? Geli. Banyak yang nggak suka. Kenapa? Ulat. Jangankan ngedekat, jangankan megang, ngedekat aja nggak mau. Kenapa? Ulat. Tapi lihat ketika ulat tadi masuk ke dalam sebuah kantong, namanya apa? Kepompong. Dia bersabar masuk di dalam kepompong. Ini kepompong contoh ya. Ini contoh kepompong. Ulat masuk ke kepompong. Kenapa? Pakai kopi enggak? Saya mah diem baik. Tahu panitia sadar apa enggak? Bang, kopi bang. Ini mah saya lagi contohin kepompong aja ya. Bukan karena mau makan, bukan. Contoh ada ulat ya tadi ya. Ulat masuk ke ada air putih, ada kopi, cukup 2. No, susu di bawah nggak saya naikin. Saya pernah ceramah Pak, Bu, satu meja begini, kopi, susu, teh, air putih, pojok. Iya, satu lagi kelapa. Saya mikir, ini Ustaz apa dukun cembur ini? Kebanyakan air, bener. Makanya pesan panitia, saya jangan banyak-banyak disediain air. Kenapa? Saya nggak pakai pampers soalnya. Kalau dari rumah pakai pampers nggak apa-apa ya. Takut beser. Sampai mana tadi? Kepompong yang tadi udah. Iya. Soalnya belum makan saya Bu. Belum makan ya. Soalnya saya belum makan ya. Panitia saya cuma ngomong doang nih, saya belum makan ya. Ini contoh kagak enak amat ya. Kepompong, ulat masuk ke dalam kepompong. Kan tadi ulat nggak banyak yang suka tuh, tapi ketika dia masuk ke dalam kepompong, dia bersabar sampai waktu yang ditentukan Allah tiba, dia keluar jadi apa? Kuku. Kira-kira semua orang suka nggak kupu-kupu? Kasih jalan. Tola'al badru alaina ya wajah. Alhamdulillah. Jadi 2 kopinya. Tapi saya minum yang ini dulu karena ini udah dingin. Yang ini masih masih ngebul nih. Gak boleh kata Nabi Muhammad minum air yang masih Tapi saya punya amalan Pak. Saya punya amalan Bu, mau? Ini boleh dicatat, boleh direkam, tapi boleh langsung dihafal. Ini cepet nih. Kenapa? Mudah amalannya. Apa amalan dari guru saya? Nih Pak, kalau kita dihidangin teh sama bini kita lagi ngebul-ngebulnya, dihidangin kopi lagi ngebul-ngebulnya masih ada asapnya, jangan langsung diminum. Ada amalannya. Apa? Bacain Yasin 3 kali, insya Allah dingin. Nah, bener nggak Bu? Saya mau nanya, bener nggak? Iya, hafal ya. Kalau air masih panas, bacain Yasin 3, insya Allah di mobil tuh. Insya Allah saya kasih ijazah kepada ibu-ibu semua. Aduh, sampai mana gara-gara kopi lupa ini. Nih, ulat masuk ke dalam kepompong. Ulat masuk ke dalam kepompong. Sampai tar dulu ya.
Ibu jangan fokus dari sini, ntar saya malu kelihatan makan ntar. Nih, balik lagi, ulat masuk ke dalam kepompong. Dia sabar sampai waktu yang Allah tentukan, dia keluar menjadi seekor kupu. Kira-kira saya mau nanya, sama kupu-kupu suka nggak? Semuanya suka. Kenapa? Indah nggak? Bagus nggak? Kita juga begitu. Yang tadinya kita orang biasa, suka diinjek-injek orang, diremehin orang, dijatuhin orang, dipandang sebelah mata, ya nggak boleh memandang orang sebelah mata. Kenapa? Nggak kelihatan. Suka dipandang rendah, dipandang sebelah mata, diinjek-injek orang. Nih, momen Bu, yang tadinya seekor ulat, banyak masalah, nggak ada yang suka. Tapi ketika kita masuk ke dalam kepompong Ramadan, masuk ke dalam kepompong Ramadan, kita bersabar di dalamnya, kita benerin sholat, maka insya Allah keluar dari Ramadan kita menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Gampang nggak Bu? Gampang, cuma 30 hari ini sangat menentukan nanti di dalam bulan Ramadan. Bagaimana hidup kita makin baik apa makin belangsak tuh? Ya, makanya kita yang udah balik nih, terutama kita bapak-bapak, abang-abang udah balik, jangan sekali-kali kalau nggak darurat batalin puasa. Kenapa? Ketika kita sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, itu yang bikin hidup kita makin belangsak. Mentang-mentang warteg, warung Padang ditutupin pakai terpal, masuk dia. Bener. Pernah nggak Bu lihat orang masuk ke warteg, ke warung Padang pas bulan Ramadan? Pernah? Kira-kira di dalam dia lagi ngapain? Hah? Makan. Nggak boleh suujon Bu. Kan yang kelihatan cuma kaki, ya nggak? Siapa? Dia nggak makan, nggak boleh suujon. Dia mah pasti makan Ustaz. Orang masuk ke warung makan enggak? Dia nggak boleh suujon. Dia makan enggak? Siapa tahu cuma ngopi. Ya, maka hati-hati jaga ibadah kita dalam Ramadan. Kalau hidup kita mau berubah setelah bulan Ramadan, maka jaga tadi itu sholat 5 waktu kita. Tahajudnya nanti, qobliyah ba'diyahnya nanti. Yang 5 waktu aja dulu benerin. Yang tadinya datang ke masjid pas qomat, datang ke masjid sebelum azan. Ibu-ibu 15 menit, 5 menit paling lama sebelum azan udah siap di atas sejadah menunggu sholat. Begitu tuh. Anak kita juga begitu Bu, ajarin. Ustaz, kenapa anak saya suka banget ke Bangkang ya? Kenapa anak saya suka banget diomong? Kenapa? Ya mungkin itu adalah imbas daripada dosa kita waktu kita muda. Imbas dosa kita waktu kita awal-awal nikah. Kenapa? Mungkin dulu sholat kita berantakan tuh. Imbasnya sekarang sebagaimana tadi, maksiat seperti bom jatuh di tengah tapi efeknya radiusnya berkilo-kilometer. Maka perbaiki keadaan sholat kita di dalam bulan Ramadan. Yakin, hakul yakin, kalau kita ngejaga ibadah kita, terutama sholat di dalam bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tanpa nanti hidup kita Allah yang benerin. Punya hutang, benerin sholat di bulan Ramadan. Keluar dari Ramadan, ibu nggak tahu dari mana arahnya, tiba-tiba hutang ibu lunas saja. Kenapa? Karena Allah yang bekerja di situ. Ketika kita sudah menyandarkan semua urusan kita kepada Allah, demi Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya. Kita nyender sama presidennya pensiun, kita bingung. Kita nyender sama orang kayanya miskin, kita miskin. Kita nyender sama tiangnya roboh, kita ketimpa. Nyender sama pejabatnya dipecat, kita pusing. Tapi kalau kita nyender sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, kekuasaan Allah abadan enggak akan ada yang bisa menandinginya. Maka sandarkan urusan kita hanya kepada Allah. Terutama Ramadan Bu, lagi-lagi banyakin doa yang baik-baik. Hati-hati Bu omongan. Salah dikit aja sama Allah dicatat kan. Apalagi sama anak. Dasar anak, astagfirullah, jangan kasar ya. Ini yang paling ringan aja. Dasar anak bodoh, susah amat diatur. Allah catat anaknya susah diatur. Sebetulnya nggak ada anak bodoh, anak bandel. Adanya anak yang belum tahu. Yang paling ekstrim apa? Dasar anak setan. Lah, anaknya setan, emaknya.
Bapaknya. Ya. Makanya hati-hati. Hati ya omongan. Ibu juga gitu. Semakin ibu, semakin bapak diinjak sama orang, semakin tinggiin doanya. Semakin tetes juga begitu, makin diledek sama orang, makin diinjak sama orang, tinggiin doanya. Kalau doa kita masih biasa, masih bisa diukur sama kotak, masih bisa diukur sama pikiran, itu biasa. Tapi kalau doa kita udah sampai atas, nggak ada yang bisa nyangka, nggak ada. Bahkan ketika kita ngomong kita digini dong nih, gitu tuh, pernah nggak? Nah, kalau kita ngomong, bibir orang udah monyong begitu, berarti impian kita, doa kita udah tinggi dah tuh. Ini, gitu. Makanya hati-hati Pak, jangan lepas istri sendirian kalau lagi kumpul di pasum, ya. Pokoknya kalau mau ngawasin istri, satu aja Pak, apa? Dari bibir. Kalau dia lagi di pasung, duduknya masih biasa begini nih ya, bibirnya masih normal. Biarin Pak, biarin, jangan disuruh pulang. Tapi kalau udah mulai mepet, bibirnya rada mencong, tarik, suruh pulang Pak, tarik. Kenapa? Dari yang kecil-kecil tadi itu yang bikin rumah tangga kita berantakan. Ya, semakin kita diejek sama orang, makin kita direndahin sama orang. Doa yang tinggi, doa yang banyak di bulan Ramadan. Ada orang mungkin rumahnya udah 4 bulan nunggak kagak bayar. Kontrak 4 bulan kagak bayar. Dibilang sama yang punya kontrakan, bulan depan kamu kagak bayar, keluar dari rumah ini. Alhamdulillah bulan depan keluar dari kontrakan. Ternyata berita ini sampai di satu klaster. Bayangin lu. Akhirnya tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang nganterin kita ke gerbang klaster. Sakit nggak tuh? Sakit nggak? Udah gitu yang satu pakai nyeletuk lagi. Ya udah, utang kamu yang 50 aku ikhlasin. Astagfirullah. Sakit nggak begitu? Nah, semakin kita direndahkan sama orang, tinggiin doa kita. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, Bu, Pak, sabar ya, sabar. Nanti kalau Bapak sama Ibu udah punya uang lagi, boleh nanti mampir ke sini, kita ngontrak lagi di sini. Hati-hati yang keluar dari mulut Ibu. Hati-hati. Kalau Ibu, kalau Bapak salah ngomong saja, jadi. Pak, Bu, ntar kalau udah punya duit balik lagi ke sini ya, kita ngontrak bareng lagi yuk. Kalau kita ngomongnya iya, ntar saya balik sini ngontrak lagi di sini, maka itulah yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Makanya bulan Ramadan manfaatkan buat doa yang baik-baik. Yang nggak kita sangka pun banyakin, sampaikan ke sana doanya. Terus gimana Ustaz cara jawabnya? Cara jawabnya harus dengan yang tinggi bahasa kita. Apa? Pak, Bu, kalau udah punya uang, nanti balik lagi ya ke sini. Kita kontrak lagi bareng-bareng. Ibu jawab aja, iya. Ntar saya balik lagi ke sini. Tapi bukan mau kontrak. Emang mau ngapa Bu? Saya bakal ngasih surat satu-satu buat Bapak sama Ibu semua. Kenapa? Karena 5 tahun lagi semua kontrakan yang ada di klaster ini sudah punya saya. Gitu Bu. Dari dulu saya dilatih sama orang tua saya buat ngomong yang positif. Kalau kita ngomong negatif dimarahin. Kenapa? Jadi doa. Jadi doa. Punya hutang ngomongnya begini, ya Allah, hutang banyak amat ya. Kagak ngapa deh, saya nggak punya hutang. Yang penting nggak apa-apa, saya nggak punya dunia. Bagi saya dunia udah nggak berarti. Nggak apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Yang penting saya nggak punya hutang, ya Allah, dikabulin sama Allah. Kena kasus masuk penjara, anaknya diambil mertua, istrinya minta cerai. Benar nggak? Hutang lunas tapi nggak punya apa-apa, benar? Harusnya bagaimana doa kita yang udah kenal Quran, yang udah ngaji? Doanya begini, ya Allah, saya punya hutang, ya Allah, bantukan saya untuk melunaskan hutang saya dan membantu melunaskan 1000 hutang orang yang lainnya. Begitu. Biasain ngomong yang baik, biasain ngomong yang benar. Ini bukan tanpa dalil, Bu, bukan tanpa sebab. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana kisah Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman? Nabi yang paling
kaya. Ketika Nabi Sulaiman sama Allah dijatuhkan kekuasaannya, dihancurkan, bahkan dalam ayat tersebut diceritakan sama Allah, diambil kesehatannya sampai hanya bisa berbaring di atas kursi, duduk di atas kursi, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus apa doa Nabi Musa? Ya Allah, sehatin saya, apa gitu? Enggak. Nabi Musa doa sama Allah, qala rabbi ghfirli wa hab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni saya. Kenapa yang pertama minta ampun Nabi Sulaiman? Karena apapun yang terjadi pasti atas kesalahan dan dosa kita. Kemudian lihat doanya Nabi Sulaiman, qala rabbi ghfirli wa hab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni saya dan berikanlah saya kerajaan yang tidak pernah bisa digapai dan dipunya oleh orang-orang setelahku. Maka orang paling kaya di dunia adalah Nabi Sulaiman. Allah kabulkan. Setelah Nabi Sulaiman, nggak ada yang paling kaya daripada Nabi Sulaiman. Makanya sultan-sultan sekarang tuh, Sultan Andara, Sultan Bintaro, nggak ada apa-apanya sebanding dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Begitu. Ibu kalau dikasih, bapak pernah ke mall nggak bu? Pak, ke mall tiba-tiba ada yang ngasih kertas mobil kan? Ya nggak? Pernah nggak? Terima apa tolak? Terima, biar kelihatan orang berduit. Kalau kita ini kayaknya dia nyindir Pak, orang kita kagak punya duit pakai dikasih kertas lagi. Jangan, terima dulu bu. Terima dulu. Saya juga begitu dulu. Zaman saya nyantri dikasih kertas begitu suruh terima sama guru saya. Yang penting sandarkan harapan kita hanya kepada Allah. Lagi-lagi bulan Ramadan manfaatkan untuk kita banyak doa sama Allah. Dulu saya punya satu kertas besar. Zaman saya pesantren Pak, saya tulis harapan saya, impian saya dari atas sampai bawah. Alhamdulillah sekarang kita nangis. Kenapa? Satu-satu kita checklist Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Satu-satu Allah kabulkan. Ibu, bapak juga begitu. Coba deh, punya hajat apa tulis dari atas sampai bawah. Bawa ke duha, bawa ke tahajud, bawa ke majelis ilmu. Kenapa? Di tempat-tempat seperti itu Allah turunkan barokah. Allah kabulkan doa-doa kita. Saya bawa waktu tahajud bu, saya bawa waktu duha, saya taruh bawah, selesai sholat, saya bacain satu-satu hajatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu-satu saya baca. Tapi teman saya kagak mau ribet bu, dia punya banyak hajat dari atas sampai bawah, dia lipat taruh di kantong. Selesai sholat, dia taruh di sejadah, dia doa. Ya Allah, seperti biasa. Ya Allah, seperti biasa. Kenapa? Dia kagak mau ribet. Boleh nggak begitu? Boleh, tapi nggak ada adab. Nah kita yang punya adab, doa sama Allah, tulis satu-satu bu. Alhamdulillah, satu persatu sekarang kita checklist satu-satu sambil nangis. Ibu juga begitu Pak, bapak juga begitu. Tulis hajatnya dari atas sampai bawah. Insya Allah keluar Ramadan nangis. Keluar Ramadan nangis. Kenapa? Kertasnya hilang Ustaz. Kertasnya hilang, tapi nggak apa-apa, bawa. Yang pertama tadi bersihkan hati, bersihkan sholat, rapikan sholat. Yang ketiga biasain doa yang baik-baik, ya. Abah saya tuh punya kebiasaan Pak Bu, anaknya lagi tidur selalu bolak-balik mantau anaknya lagi tidur, udah tidur apa belum. Saya pernah pura-pura tidur sampai jam 1:30. Namanya anak kecil kita. Habis pergi dari mana sampai 1:30 kita nggak tidur. Kita perhatiin abah sama umi bolak-balik mandir kamar, mastiin anaknya nggak digigit nyamuk, anaknya diselimutin. Begitu dirasa anaknya udah tidur, dipegang ubun-ubun kita, didoain. Gitu tuh. Gitu, jangan sampai kita malas doain anak, ya. Doain, jangan sampai juga Fatihah yang ngajarin orang lain, rugi. Fatihah yang ngajarin ibu, bapak. Kenapa? Kalau ibu bapak udah nggak ada, pahalanya ngalir terus ke ibu bapak. Ya, manfaatin doa yang baik-baik. Ya Allah, saya banyak dosa, ampuni dosa saya. Yang pertama maafin kesalahan kita, maafin ya Allah, maafin saya. Begitu. Insya Allah keluar Ramadan modalnya 3 aja tadi. Bersihkan hati, rapikan sholat, doa yang baik. Insya Allah keluar Ramadan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ya. Terakhir kita salawat dulu ya. Satu, yang hafal boleh sama-sama kita diam. Bareng. Alhamdulillah kopi udah dingin ini bu.
Mungkin tadi ada ibu baca Yasin di bawah kali ya. 1, 2, 3. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Oi ade berjilbab putih, jaga hati agar selalu bersih, pikiran pun harus selalu jernih, agar sukses mudah diraih. Oi ade berjilbab ungu, jaga hati dan malumu, karena ia mahkota hatimu. Semoga engkau bahagia selalu. Jilbab apa lagi? Coklat. Apa? Merah. Merah banteng. Merah. Merah ya. Merah ya. Merah apa? Merah jambu. Merah jambu apa? Merah jambu. Pink ya. Merah jambu, coba ya. Bismillah kita coba. Ibu jangan ketawa bu. Oi ade berjilbab merah jambu. Gak enak ya. Merah jambu apa kata lainnya? Nah, pink ya. Bismillah pink. Oi ade berjilbab pink. Gak enak. Coklat ya. Coklat kayaknya tadi. Coklat ya. Oh iya coklat. Sarang Deo. Oi ade berjilbab coklat, jangan engkau mudah terpikat dengan lelaki yang kasih coklat. Terpikatlah dengan lelaki yang kasih seperangkat alat sholat. Iya, yang apalagi ini bulan apa bu kemarin? Februari, tanggal 14 ada apa kemarin teh? Coblos, yang lain, Valentin. Iya bu ya benar ya, Valentin. Nah itu kan pada jualan coklat tuh, tadi ada yang dikasih coklat, bagus. Jangan mau dikasih coklat, buset, timbang coklat doang bisa beli dewa kitanya. Mana coklatnya coklat payung lagi. Kalau ada yang ngasih coklat, tolak. Jangan biarkan mahkotamu jatuh hanya gara-gara sebatang coklat. Ya, gitu. Ibu juga gitu. Anaknya mau diajak jalan malam minggu. Om, tante izin ya anaknya mau diajak jalan malam minggu. Jangan. Emang ibu sama bapak bisa menggaransikan anak bapak, anak ibu nggak diapa-apain? Kalau dia mek-mek gimana? Jangan. Teteh juga begitu. Ada yang mau megang tangan teteh, tarik. Jangan ini dipegang, senyum-senyum aja. Mana sengaja pura-pura lari biar dikejar. Gitu deh. Kayak film India, modal mandir, balik pohon. Kalau ada yang mau narik tangan, kalau ada yang mau megang tangan teteh, tarik teh. Katakan sama tuh orang, abang kalau abang mau pegang tangan saya, pegang dulu tangan ayah saya dan katakan saya terima nikah. Itu prinsip. Ibu juga begitu ya. Mau calon mantu datang sekaya apapun, dia naik mobil pintunya cuma 2, Rosbah.
sekaya apapun jangan diterima. Kenapa? Patokannya agama. Tadi tuh sholat subuhnya di mana? Ya punya duit segepok tapi sholat subuhnya di rumah ya sama aja ya. Jaga anak-anak kita, Bu. Nih, terakhir. Belum lama saya pergi ke suatu kota. Saya nggak sebutin kotanya. Kenapa? Di kota tersebut ada dua masalah besar. Yang pertama masalah sampah, masalah kebersihan. Saking daruratnya, di mana ada tempat kosong, Pak, di situ dimasukin sampah. Di situ ditaruh sampah. Sampai Pak RW pusing. Ada Pak RW di sini. Sampai Pak RW-nya pusing. Kenapa? Udah dibersihin, orang nyampah lagi. Dibersihin, nyampah lagi. Sampai dikasih tulisan sama Pak RW, yang buang sampah di sini guguk. Buang sampah di sini guguk. Ngaruh nggak? Enggak. Orang tetap buang sampah di situ. Akhirnya Pak RW pakai jurus terakhir. Apa yang dibikin Pak RW? Bikin makam palsu, kasih batu nisan. Akhirnya nggak ada yang buang sampah lagi di situ. Itu masalah pertama. Masalah kedua ini apa ini? Apa? Ini namanya setan gepeng. Namanya setan. Tahu nggak, Bu, di sana masalahnya apa? Bukan anak SMA, bukan anak kuliah, anak SD, bocil EM. Bocil, anak-anak TK, anak-anak SD. Tahu, Bu, apa yang ditemukan di HP anak-anak SD tadi? Ada dua grup yang mendominasi. Ada grup gaming, ada grup main, ada, tapi dua grup yang paling mendominasi di kalangan anak-anak SD di kota itu dua. Yang nomor 2, urutan kedua adalah grup pornografi. Yang pertama grup LGBT. Baik yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tuh, makanya cek, Bu, periksa HP anak. Ustaz, tapi HP anak saya di password tuh. Enggak apa-apa HP anak ibu di password, tapi ibu kudu tahu passwordnya. Kenapa? Khawatir terjadi seperti itu tuh. Ya, Ustaz, tapi anak saya nangis kalau diperiksa HP-nya. Ibu pilih mana? Anak ibu nangis di dunia, apa ibu yang nangis nanti di akhirat? Mending anak ibu nangis sekarang daripada anak ibu yang nangis. Maka cek HP anak ibu, Pak, cek HP anaknya. Kalau anak bapak, anak ibu nolak HP-nya dicek, 100% HP-nya ada penyakit. Bener nggak? Saya sampai sebelum saya nikah, umi saya, abah saya masih periksa Pak HP saya. Dengan siapa saya chat, dengan siapa saya bergaul, apa yang saya tonton, masih dicek. Walaupun umur saya itu udah 20 waktu itu. Kenapa? Karena tugas orang tua untuk selalu mengarahkan dan membimbing anak-anaknya. Jangan sampai dibiarin, orang tua nggak mau repot, orang tua nggak mau pusing, udah anak dikasih handphone. Akhirnya anak keracunan handphone. Ya, mudah-mudahan kita lebih awas lagi. Orang tua nih, nanti saya dikaruniakan amanah yang kelak nanti dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mohon doa pada semua bapak dan ibu, para ustadz, para kiai yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan barokah majelis kita malam hari ini, mohon doanya tahun ini tahun pernikahan saya yang ke-7. Ibu ngeliat saya, umur saya kira-kira berapa? Yang benar dapat hadiah dari DKM. Hadiahnya mau tahu, Bu? Hadiahnya brosur umroh. Alhamdulillah. Berapa, Bu, kira-kira umur saya? Hah? Jangan lihat dari TikTok ya. Berapa umur saya? Jangan malu, Bu, jangan takut saya marah. Apa? 32, dikit lagi. Ini antara saya yang dewasa apa ketuaan ya? 31. Hitung dewek ya. Saya kelahiran 97. Saya kelahiran 97, berarti berapa, no? Hah? 2. Nah, pakai kalkulator nah. Timbang hitung umur doang ya. 2024 dikurang 1997, 27. Iya, bulan Juni nanti saya masuk 11 Juni, saya masuk 27.
Ya, alamat saya Citra Raya, Taman Palma. Iya, barangkali mau ngasih hadiah. Doanya Bu ya, saya nikah umur 20 tahun. Alhamdulillah, ini insya Allah tahun ini tahun pernikahan yang ke-7. Mudah-mudahan di tahun yang ke-7 ini Allah segera hadirkan momongan. Ya, juga buat semuanya yang belum Allah hadirkan, mudah-mudahan dengan sabarnya, dengan ikhlasnya segera Allah kasih. Ya, mudah-mudahan pulang dari sini istri saya belendung. Barangkali punya anak kembar juga. Amin ya robbal alamin. Silahkan bagi teman-teman yang mau silaturahim ke media sosial saya, mungkin ada yang mau nanya-nanya di sini malu, mungkin privacy, nanya boleh di Instagram, TikTok saya sama, Instagram, TikTok. Namanya kayak saya, Manan JM2, MANNAN Manan JM2, duanya pakai angka. Silahkan pulang dari sini dicari, kalau udah ketemu di blog ya. Di follow ya, di follow. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi jangan harapkan, jangan ngarepin di TikTok saya joget-joget ya, enggak bakal. Ya kalau usah begini-begini. Isinya ceramah. Silahkan kalau mau nanya boleh di situ. Ya, kalau kita bisa silaturahim. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, tolong jaga kesehatan, makannya dijaga, olahraganya diatur, ya, makannya dijaga. Teman saya Pak, pagi hari dia masih jogging Pak, Bu, pagi hari masih jogging, masih sarapan bubur. Siang hari kita dapat kabar teman kita masuk rumah, nggak ada yang tahu, apalagi musim begini, hati-hati. Sedih kita Pak, orang pagi masih lari pagi, masih sarapan bubur, siang kita dapat dia masuk rumah sakit, sore malam kita dapat kabar dia udah keluar dari rumah sakit. Senang kita, alhamdulillah. Sedihnya lagi, besoknya kita dapat kabar dia masuk rumah sakit lagi. Astagfirullah. Saya heran, sakit apa dia? Dia sakit apa? Dirawat di mana? Begitu kita cek, oh emang ternyata dia kerja di rumah sakit. Maaf ya, ini dia nggak ngantuk aja. Nah, mohon maaf, doain saya biar sehat. Besok pagi saya ada yang mau hadir boleh deh di An-Nur, setiap hari Minggu saya ada kajian buat anak-anak muda di An-Nur. Paginya di An-Nur, kemudian lanjut duha di CGV, sore di Pasar Kemis, malamnya kita mau di Tiga Rasa. Besok paginya kita langsung terbang ke Kalimantan. Di Kalimantan 2 hari, pulang sehari istirahat, lanjut lagi terbang ke daerah Pekanbaru. Ya, itu juga kalau ada yang undang. Iya nggak apa-apa, ngayal aja dulu, ngayal. Iya, bulan depannya terbang ke Malaysia Bu. Iya Malaysia, itu syukuran sunatan Upin Ipin. Ya cukup dah, saya mau makan di sini cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafin. Apabila ada kelebihan, tolong dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.